Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Afi Valentri selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Saya di sini, nama saya Ahmad Alibana, mahasiswa PGSD 2024. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah materi presentasi terkait dengan pendidikan sebagai ilmu dan seni sebagai tugas ujian akhir semester pada semester ini. Baiklah, saya pula ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang tadi saya sampaikan, judul pada materi hari ini adalah pendidikan sebagai ilmu dan seni. Saya mengambil materi ini dari buku Ruang Lingkup Landasan Pendidikan yang diterbitkan oleh UMPG serta para dosennya sebagai rujukan untuk membuat PowerPoint dan materi dan menyampaikan materi pada hari ini. Baiklah, kenapa pendidikan disebut juga sebagai sebuah ilmu? Karena pendidikan dapat dipelajari dan memiliki hasil studinya. Hasil studi itu bisa menjadi sebuah ilmu pendidikan yang bisa diterapkan dan berfungsi sebagai landasan pendidikan atau menjadi landasan atas terselenggaranya program pendidikan yang ada di suatu jenjang pendidikan. Contohnya, ilmu pendidikan yang dapat dipelajari seperti pedagogik, psikologi pendidikan, didaktik, metode, dan lain-lain semacamnya. Itu menjadi suatu ilmu yang akan dimanfaatkan saat proses pembelajaran dan proses mendidik anak peserta didik yang akan kita lakukan nantinya. Sementara ilmu dengan pengetahuan itu hampir tidak jauh beda. Dalam pandangan umum, ilmu pengetahuan sering diartikan sebagai suatu yang kita kenal dan kita ketahui mengenai beberapa hal atau objek. Ilmu itu sendiri luas cakupannya. Hal tersebut diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang disebut juga dengan common sense. Kita mengenai istilah common sense adalah suatu ilmu atau ilmu yang kita dapat berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Baiklah, definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Menurutnya, beberapa cakupan penelitian mengungkapkan bahwa definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu adalah berupa: pertama, ilmu itu memiliki objek studinya. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan yang terjadi pada ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan objek formalnya. Dan kata lain, setiap paradigma yang terjadi dalam dunia pendidikan itu adalah objek formal dari sebuah objek studi. Kemudian adanya metode ilmu pendidikan menggunakan beberapa metode, dan metode yang paling umum sering kita dengar adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yaitu metode kuantitatif adalah suatu metode yang mana hasil dari metode tersebut biasanya berupa deskripsi, sementara metode itu metode kualitatif. Sementara metode kuantitatif, quantity, kita bermain angka, dan katanya metode itu akan menghasilkan sebuah statistika, angka-angka, penilaian berupa data, statistika, data hitungan, data diagram, atau semacamnya. Nah, isi ilmu pendidikan itu dapat berupa sebuah konsep pendidikan, konsep pembelajaran, konsep penerapan sebuah program pendidikan, atau semacamnya. Bisa juga berupa aksioma, yaitu nilai-nilai pendidikan itu sendiri, nilai-nilai yang akan terkandung dalam suatu kegiatan pendidikan atau pendidikan itu sendiri atau sebuah program. Kemudian juga bisa berupa postulat, prinsip-prinsip pendidikan, hukum-hukum pendidikan,
teori terkait pendidikan atau model pembelajaran dari sebuah penyelenggaraan pendidikan. Kemudian fungsi ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan pastinya ada fungsinya. Kenapa ilmu pendidikan itu terlahirkan? Kenapa ilmu pendidikan itu tercipta? Maka harus memiliki sebuah fungsi yang mana membantu setiap penyelenggaraan pendidikan menuju target atau pencapaian pendidikan yang ingin dicapai atau yang dituju. Seperti itu. Kemudian ilmu pendidikan juga menggunakan ilmu lain sebagai ilmu bantu. Pastinya ilmu pendidikan gak berjalan sendiri, pastinya membutuhkan ilmu-ilmu terapan atau ilmu pencampuran ilmu lain untuk menemukan sebuah konsep pendidikan baru atau menghasilkan sebuah produk pendidikan. Seperti itu. Baiklah, kemudian pengertian pendidikan sebagai seni. Kenapa sih pendidikan itu sendiri dikatakan sebagai seni? Oke, di sini penjelasannya dalam buku tersebut. Pendidikan melibatkan, karena sebuah pendidikan itu melibatkan perasaan, kreativitas, kemudian improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Hasil proses pendidikan merupakan karya yang memiliki nilai seni, dapat membantu meningkatkan keterampilan psikomotorik anak didik atau peserta didik. Nah, oke, dijelaskan di sini bahwasanya pendidikan itu melibatkan perasaan. Betul, melibatkan perasaan. Baik itu pendidik maupun peserta didik. Setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan itu pasti melibatkan perasaannya atau emosionalnya, karena pendidikan tidak berjalan jika tidak membuka hatinya untuk menerima pendidikan itu sendiri, baik itu menerima pengetahuan atau pendidikan itu sendiri. Baik untuk guru butuh kesabaran, butuh mental yang kuat, butuh rasa cinta terhadap dunia pendidikan itu sendiri, cinta terhadap ilmunya, cinta terhadap pekerjaannya. Kemudian melibatkan emosional, karena produk dari pendidikan itu bukan sekedar ilmu, tetapi manusia itu sendiri yang dicetak dalam dunia pendidikan itu sendiri. Pembentukan karakter itu melibatkan perasaan, melibatkan kejiwaan dari setiap peserta didik ataupun pendidiknya. Nah, baiklah. Kreativitas. Pendidikan harus memiliki ide-ide kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu untuk guru ataupun para pemangku kebijakannya, karena kreativitas akan berpengaruh pada berjalannya sebuah pendidikan atau sebuah program pendidikan. Kreativitas juga berfungsi sebagai langkah untuk improvisasi, langkah untuk menghadapi kendala dan gejala-gejala serta kendala-kendala yang terjadi dalam dunia pendidikan. Berbagai sifat karakter siswa, kecerdasan siswa yang beragam, maka dibutuhkan ide-ide dan kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Makanya dikatakan sebuah seni. Kemudian improvisasi. Setiap peserta didik ataupun khususnya untuk pendidik itu sendiri harus melakukan improvisasi jika ada jika ada kendala, jika ada masalah, jika mentok pada sebuah permasalahan yang dialami oleh siswa, maka improvisasi itu berfungsi sebagai daya tarik dalam pembelajaran itu sendiri. Spontanitas ini dalam artian setiap guru bisa melakukan atau mengeluarkan ide-ide dengan keadaan yang cenderung spontan, keadaan cenderung tiba-tiba, dadakan, dan di sana butuh inspirasi. Pendidikan membutuhkan inspirasi sebagai motivasi untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri. Baiklah, berikutnya ada studi pendidikan. Studi pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang dalam rangka memahami pendidikan dan menghasilkan sistem konsep pendidikan. Biasanya dapat dilakukan dengan cara berdiskusi, penelitian ilmiah, dan berfilsafat tentang pendidikan. Maksud di sini adalah studi pendidikan adalah suatu kesadaran bersama atau kesadaran dari pendidik dalam rangka mempersiapkan, memprediksi, dan melakukan program yang baik dengan cara menganalisis, baik itu dengan cara berdiskusi, menganalisis, melakukan penelitian terkait semua
aspek yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dengan artian, setelahnya hasilnya dapat menjadi sebuah produk pendidikan yang baik, yang valid, yang bagus, yang wajar, dan dapat dikembangkan atau digunakan untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan di kemudian hari. Baiklah, mungkin ini saja sedikit presentasi pada hari ini. Jika ada di sana sini kekurangan dan kesalahan, saya sebagai pemateri mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada ibu dosen dan teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, semoga bermanfaat.